akhir-akhir ini di ruang publik ramai oleh cuitan para buzzer-buzzer. Tidak tahu ini siapa yang menyuruh, tapi kelihatannya kelasnya kelas buzzer yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu tidak akan menjadi partai besar kalau tidak ada Jokowi. Wah. Kemudian ada yang mengatakan, oh ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah ketua umum ilegal karena kongresnya harusnya tahun 2024. Kenapa diundur dari 2025? Macam-macam lah. Termasuk akhir-akhir ini juga menarik wawancara majalah Tempo yang minggu ini terkait dengan wawancaranya dengan pimpinan atau pemilik dari Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau sering disebut dengan Pak Agwan. Nah, Pak Agwan ini mengeluh katanya ya dipaksa untuk membangun IKN karena untuk menyelamatkan muka presiden karena gembar-gembor investor asing yang disampaikan oleh Jokowi dan para pembantunya ternyata tidak terbukti, makanya untuk menyelamatkan muka presiden kata Pak Agwan, makanya investor dalam negeri dipaksa untuk membangun IKN dan tentu saja ini tidak ada makan siang gratis pasti Jokowi ini aneh memang. Kalau kita melihat mantan-mantan presiden terdahulu itu setelah lengser ke Prabon itu biasanya bergiat di kegiatan sosial atau apa gitu ya, atau kalau dia mempunyai partai ya tetap memimpin partai politik yang ada. Pak Jokowi ini karena manusia yang tidak mempunyai partai ya selontang-lantung ke sana kemari malah merecoki banyak partai menurut saya, dan ini menarik sekali dan saya akan mendiskusikan dengan Kang Sobari terkait dengan cuitan-cuitan buzzer ini yang mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kang, agak lucu ya, kadang-kadang kita agak malas menanggapi ya karena orang yang mencuit itu tidak ngerti sejarah ya. Katanya Jokowi itu membesarkan PDI Perjuangan. Artinya PDI Perjuangan tidak akan besar kalau tidak ada Jokowi. Saya tertawa geli sebetulnya. Tahun 99 itu PDI Perjuangan udah pemenang pemilu. Iyalah. Jokowi belum lahir. Belum. Belum ada dalam kancah perpolitikan. Kalau menurut Kang Sobari ya, buzzer-buzzer seperti ini digerakkan oleh siapa dan tujuannya apa ya, Kang? Siapapun yang menggerakkan itu mereka berbicara sebagai representasi dari suara kaum loyalis buta. Intisarinya blind loyalty. Jadi ya ngomongnya akan selalu begitu. Karena loyalitasnya itu buta. Nah, butanya apa? Jokowi itu raja, seperti si Bahlul, Bahlil ya, Bahlil apa Bahlul itu yang ngomong. Orang ini raja, disematkan kata raja semacam gitu. Itu membuat semua orang di kalangan para pendukungnya menjadi buzzer yang tidak mendasarkan omongannya pada tataran kebenaran. Buzzer hanya pemuja, dan itu ngomongkan Jokowi itu dengan glorifying fakta, cilik digede-gedekan, sambil supaya kelihatan akademik, sambil melecehkan orang yang disebut lawannya. Jokowi dinaikkan, bahwa Jokowi itu memiliki suatu kontribusi besar kepada PD Perjuangan. Itu bagian dari omong kosong yang kita tidak bisa percaya. Mereka harus dilawan. Tahun depan itu kan ada Kongres PDI Perjuangan. Iya. Untuk menentukan kepengurusan 5 tahun berikutnya gitu. Apakah ada peluang Jokowi bisa mempengaruhi PDI Perjuangan seperti dia mengacak-acak partai yang lain?
Jokowi ini sekarang saja sudah nggak punya sayap. Ya punya, tapi sayapnya itu patah. Ya kalau itu elang, sayap patah ya mana bisa terbang dengan anggun. Tidak bisa terbang jarak jauh. Tuh. Cakarnya luka, nggak bisa mencakar. Paruhnya entah kayak apa, nggak bisa lagi mematok. Ini artinya satu sisi dianya sudah lemah, pengaruhnya makin merosot. Postur politiknya makin rendah. Lalu pada sisi yang lain, PDI Perjuangan itu partai yang melek politik, partai yang sangat sadar. Ini partai kader. Jadi para kader itu juga orang-orang yang sangat resisten terhadap lawan dari luar sejenis Jokowi. Kalau kita melihat itu para kader di golongan menengah bawah saja, bukan menengah atas. Kader-kader menengah bawah itu aja kalau ditaruh di lapangan suruh berantem secara politik, mereka tidak mungkin kalah. Ya. Kalau kita melihat ya pengakuan dari Pak Sugianto Kusuma ya, Pak Aguan, itu kan begitu jelas ya bahwa ya saya bekerja di sana untuk menyelamatkan muka presiden gitu. Dan buktinya sekarang ini ada hotel yang di sana yang sangat besar dipaksakan dibangun di sana, diresmikan oleh Jokowi. Okupansinya itu luar biasa rendah. 0 dong. Cenderung kosong gitu. Ya 0 lah. Jadi siapa yang mau ke sana gitu? Iya. Yang dulu dijanjikan akan ada perpindahan ASN. Itu enggak ada. Presiden berkantor di sana enggak juga. Enggak ada. Kalau kita melihat seperti itu kan. Jadi kerusakan Pak Jokowi itu bukan hanya pada partai politik ya, tapi juga secara ekonomi di dunia bisnis. Bisnis itu collateral damage-nya sangat banyak ya, besar sekali ya. Orang membangun hotel di hutan toh. Iya. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang profitnya orang-orang konglomerat itu, bicara profit. Karena ada itu perhitungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sama ketiganya, jangka pendek big zero, jangka menengah lebih bigger zero, jangka panjang itu the biggest zero. Ya gak ada prospek, Lalu dalam situasi seperti itu, Jokowi itu beruntung karena punya pembisik-pembisik militan, tapi bukan orang sekolahan. Orang kayak Kodari, ya kan sangat jelas tuh si Kodari itu nggak malu, sekolahan tapi nggak malu, itu ya. Kalangan yang sekolahan levelnya model kayak si Kodari, nggak malu sama sekali, memperjuangkan dan mengatakan omong kosong tentang Jokowi. Ya. Jadi perhitungannya itu bukanlah dasar-dasar politik yang mengetahui peta politik di Kadin. Nggak tahu banget. Kurang pengetahuan mengenai orang-orangnya. Ya kalau orang melakukan suatu political manuver tanpa basis perhitungan yang kuat, ya gagal. Golkar ini sebenarnya juga gagal loh, Bung. Iya. Meskipun Golkar itu, Kodari menyebutnya, menebang pohon beringin. Kodari dengan bangga mengatakan itu, Bung. Ya karena itu junjungannya. Tapi, Bung, kalau kalangan terpelajar merasa seorang politisi itu junjungannya, saya kira keterpelajaran itu batil. Demi dunia akademik, batil demi dunia politik. Itu nggak usah terpelajar lah. Kalau kayak gitu, nggak usah menjadi bagian dari kaum sekolah. Ini kedudukannya menjadi abdi dalam, gitu. Kalau di kalangan ini, agak kerennya, aristokrat kita abdi dalam. Kerennya kelompok pragmatis lah, yang buta, gitu ya. Itu kalau mau dipakai gitu kan ada nama lain, Bu. Tapi kan karena
mendukung buta begitu dapat jabatan. Ya dapat jabatan, tapi ya jabatan itu diperoleh dengan pengawuran, dengan mentalitas batur. Batur. Kalau orang sekolahan tiba-tiba menjadi batur, di mana, Bung? Nah, kayak begitulah. Dekadensi yang luar biasa. Kang, Luar biasa. Terakhir ya, kalau kita melihat konstruksi permasalahan yang hancur lebur disebabkan oleh Jokowi. Iya. Kira-kira masa depan Jokowi itu akan jadi seperti apa ke depan? Masa depan Jokowi itu ya sekarang ini. Oh, sudah ya? Ini sudah masa depannya. Yaitu seekor elang yang patah sayap sebelahnya. Paruhnya udah tumpul. Patah sayap sebelah, paruhnya tumpul entah karena salah mematuk apa. Kemudian cakar itu tidak bisa lagi powerful karena senjatanya si elang itu sebenarnya yang pokok utama itu cakar. Sayap hanya pendukung, tapi cakarnya patah, sayapnya patah, kita tidak bisa bilang apa-apa. Omongan saya boleh dianggap berbasis harapan. Boleh berbasis harapan. Tapi ini harapan yang dibangun di atas landasan tentang observasi politik kurang lebih cermat. Saya berharap supaya Jokowi patah, ya kenyataannya sebenarnya nggak usah diharapkan, dia patah sendiri kok. Kita nggak usah mengharap, ini panggungnya Prabowo, janganlah ada Jokowi. Kita nggak usah ngomong gitu, dalam waktu pendek nanti Prabowo akan melakukan manuver-manuver.